Kami dari mahasiswa IKS Ilmu Kesejahteraan Sosial ingin membantu pemberdayaan ekonomi komunitas PKK Kota Yogyakarta. Secara tidak langsung pandemi ini kan membawa beberapa persoalan, termasuk juga persoalan ekonomi. Kita dituntut tetap memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup kita, tetapi kita dihadapkan dengan kondisi sulit. Karena secara tidak langsung pandemi ini berpengaruh kepada kehidupan ekonomi seperti lesunya pasar, lesunya permintaan, dan beberapa problem ekonomi lain. Tetapi hal itu harusnya tidak menjadi batasan buat teman-teman PKK Kota Yogyakarta ataupun teman-teman semuanya ataupun orang pada umumnya untuk tetap berkegiatan secara ekonomis. Kita dituntut berinovasi, kita dituntut untuk bertahan, kita dituntut untuk tetap memenuhi kebutuhan di tengah situasi sulit seperti ini. Di tengah tuntutan inovasi tersebut, kita dituntut juga untuk membaca peluang yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah kita. Kayak misal contoh, dari kehidupan yang tadinya offline ataupun mengandalkan interaksi langsung, kehidupan manusia itu bergeser menjadi interaksi online. Nah, interaksi digital dan lain sebagainya itu kan satu peluang juga. Kayak misal kita berikan contoh kayak Shopee, mereka adalah salah satu e-commerce dengan penjualan terbanyak, perputaran uang terbanyak tanpa memiliki toko, tanpa memiliki barang. Mereka hanya menjadi istilahnya makelar mungkin ya. Nah, itu kan satu hal yang sebenarnya perlu kita tiru juga terkait inovasinya dan pengembangannya. Nah, peluang media dan peluang digital ini yang mungkin dari kita mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial ingin kita manfaatkan, karena secara tidak langsung pola kehidupan yang bergeser mempengaruhi pola komunikasi, pola interaksi dan lain sebagainya. Penjualan yang dulunya mungkin berbasis offline ataupun mengandalkan hal yang manual ataupun langsung ataupun harus bertatap muka, kita ingin menggeser itu ke hal-hal yang lebih praktis, yaitu digitalisasi ataupun market ekonomi yang secara digital. Nah, dari situ mungkin kita nanti akan membahas terkait konsep tersebut, bagaimana kita membantu pemasaran dari produk ibu-ibu PKK Kota Yogyakarta dengan berbasis digital dan berbasis pengemasan produk yang baru agar itu terlihat lebih menarik dan menjadi nilai jual lebih sehingga dapat bersaing dalam dunia penjualan barang tersebut. Apalagi produk yang ditawarkan oleh ibu-ibu PKK Yogyakarta itu kan sudah memiliki ciri khas. Mereka punya produk terkait yang namanya batik ekoprint. Batik itu adalah satu kekayaan hasanah budaya dan produk peradaban yang ada di Indonesia. Itu satu hal yang menjadi identitas, itu suatu hal yang menjadi kebanggaan dan menjadi daya tren baru di teman-teman kalangan muda ataupun orang tua di Indonesia. Karena hal yang sifatnya kebudayaan, warisan peradaban itu harus kita junjung sebagai salah satu bentuk kita menjaga kebudayaan lokal di tengah arus modernitas dan arus penggerusan oleh budaya lain. Seperti kita ketahui, batik ekoprint ini kan memiliki ciri khas bagaimana dia itu berasal dari motif-motif yang meniru dari alam. Itu satu ciri khas yang dimiliki oleh batik ekoprint ini yang bisa kita tawarkan, karena pastilah ada minat dari teman-teman atau dari pasar itu yang mereka itu lebih condong kepada motif-motif jenis ini, jenis itu, dan itu pasti ada. Makanya kita ingin menaikkan sisi itu sebagai satu kekuatan produk. Di lain sisi ada beberapa kelebihan kayak misal terkait pengolahannya yang menggunakan bahan yang alami, terus meminimalisir fungsi kimia. Apalagi produk batik ini memiliki kelebihan lain kayak misal menggunakan bahan alami dalam proses pembuatannya, memiliki variatif motif yang lebih, terus juga punya sisi pemberdayaan, yaitu memberdayakan ibu-ibu PKK. Itu juga merupakan satu nilai daya tawar lebih yang ingin kita angkat sehingga produk ini menjadi lebih bersaing dan diminati oleh pasar. Mungkin terkait lebih lanjutnya terkait konsep pemasaran dan reseller yang akan kita lakukan,
akan lebih dijelaskan dalam video berikut ini. Product identity, nama produk, Lang Jagat, campaign, natural fabric for better life. Keunggulan produk ada 4. Yang pertama, packaging ramah lingkungan. Yang kedua, perawatan produk yang begitu mudah. Ketiga, warna eco-print yang tahan lama. Keempat, free thanks card. Kemudian masuk pada pembahasan mengenai pohon masalah. Masalah utamanya di sini adalah usaha yang terhambat. Usaha yang terhambat di sini disebabkan oleh 2 faktor besar. Yang pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua, yaitu kurangnya inovasi dalam pengemasan produk. 2 garis besar permasalahan tersebut berdampak pada daya beli lesu dan tidak adanya pelatihan bisnis yang biasanya dapat dilaksanakan, serta packing yang kurang menarik. Selanjutnya, usaha yang terhambat menyebabkan pendapatan menurun, serta ketahanan keluarga menjadi terguncang. Syahdan, kita akan masuk pada pembahasan tentang pohon tujuan, yang merupakan jawaban atas pohon masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Yang menjadi goal atau tujuan utamanya adalah bisnis dan pelatihan kembali berjalan dengan purpose dapat melewati kondisi krisis akibat pandemi dengan output penjualan barang, pembuatan packing dengan paper bag, dan membuat kartu ucapan, serta membuat pelatihan via daring dan membuat alternatif pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram Pareto. Masalah pertama dan menjadi masalah terbesar dari terhambatnya penjualan kain ekoprint yaitu pandemi. Dengan presentase mencapai 48%, yang mana sangat mempengaruhi hasil penjualan kain ekoprint Lang Jagat. Pada posisi kedua, yaitu gagap teknologi. Dari gagap teknologi ini diperoleh persentase sebesar 36%. Dari kedua masalah utama tersebut diperoleh akumulasi sebesar 84%. Kemudian di urutan ketiga merupakan kurangnya inovasi, yang mana packaging menjadi masalah utama dalam kurangnya inovasi ini. Kurang inovasi memperoleh persentase sebesar 8%, sedangkan di urutan selanjutnya yaitu proses pembuatan lama, yang mana persentasenya sebesar 6%, dan yang terakhir adalah pendapatan menurun. Pendapatan menurun ini mendapat persentase sebesar 2%. 3 dari permasalahan terbawah diperoleh akumulasi sebesar 16%, hingga konsep Pareto 20-80 sudah terpenuhi. Pada slide selanjutnya, dibahas mengenai pengkondisian komunitas, yaitu komunitas sasaran dikondisikan dengan mengaktifasi penjualan dan pelatihan pembuatan kain ekoprint oleh ibu-ibu PKK Kota Yogyakarta. Adaptasi peradaban digital juga tidak kalah penting agar ibu-ibu yang masih kurang memahami penggunaan dan manfaat digital bagi dunia komersialisasi, maka hal ini akan sangat membantu proses penjualan. Dengan penjualan melalui daring dan pemanfaatan digital yang baik, maka dapat diperoleh digitalisasi dan dunia penjualan daring yang efisien. Membicarakan model kewirausahaan sosial, di sini dapat kita lihat pada model kewirausahaan sosial yang diterapkan adalah bersinggungan, dengan sistem yang langsung terjun mengambil barang lalu menjualnya kembali, atau istilah yang biasa kita kenal dengan reseller. Maka kita harus langsung bersentuhan dengan barang yang diproduksi serta berkomunikasi dengan produsen secara langsung. Penjualan dilakukan melalui daring dengan memanfaatkan Instagram Ads,
Untuk selanjutnya, kita akan mengembangkannya pada aplikasi Shopee, Facebook Ads, serta media lain yang mendukung penjualan. Setelah melakukan penjualan, maka keuntungan akan digunakan untuk memberi pelatihan penjualan secara daring bagi ibu-ibu PKK Kota Yogyakarta. Bantuan dilakukan dengan mengalokasikan kuota agar ibu-ibu dapat mengakses internet dengan mudah. Oke, pertama-tama buat akun Instagram terlebih dahulu, lalu ubah ke akun bisnis. Setelah itu ikuti tahap-tahapnya dan juga lengkapi bio-nya supaya akunnya lebih jelas. Akun ini berkaitan apa, misalnya bisnis kah, ataupun yang lainnya. Di sini Batik Ekoprin Lalang Jagat membuat campaign yakni Natural Fabric for Better Life. Itu sebagai identitas produk supaya pelanggan juga dapat mengenal produknya. Isi bio-nya dan jangan lupa menggunakan emoji supaya bio-nya semakin menarik. Setelah itu upload foto yang telah diedit menggunakan aplikasi Canva ataupun aplikasi foto yang lainnya. Setelah itu edit feed menggunakan 9square. Pilih gambarnya, lalu sesuaikan dengan gridnya. Sini kita sebagai awalan mengupload lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu-waktu bisa diarsipkan ataupun dihapus. Setelah upload foto pertama selesai, lanjut kita follow 10 akun Instagram kompetitor supaya kita bisa melihat ide-ide konten kreatif maupun pelanggan dapat melihat akun-akun yang berkaitan dengan jualan kita. Langkah selanjutnya, upload foto yang telah diedit menggunakan aplikasi Canva ataupun aplikasi foto yang lainnya. Uploadlah hal-hal yang berkaitan dengan Instagram jualan kita. Di sini kan Batik Ekoprin Lalang Jagat. Maka kita juga ingin mengedukasi para pelanggan mengenai Batik Ekoprin itu. Apa sih Batik Ekoprin? Apa sih keunggulannya dan juga bagaimana prosesnya. Setelah caption yang menarik serta sesuai dengan gambar yang akan diupload. Setelah itu upload seluruh foto yang telah diedit. Oke. Berilah caption dan jangan lupa tambahkan campaign-nya
sebagai identity produk, ini natural fabric for better life. Tambahkan emoji supaya captionnya lebih eye-catching. Untuk upload foto selanjutnya, uploadlah produk yang telah diedit menggunakan aplikasi Canva. Berikan bingkai supaya feed-nya nanti terlihat lebih rapih. Dan hindari penggunaan background warna putih karena itu bisa membuat feed Instagram menjadi kurang menarik. Berikanlah caption yang sesuai dengan gambar. Misalnya di sini Batik kayak Kopri Malang Jagat memposting gambar kain batik. Maka perlu dijelaskan jenis kainnya apa, ukurannya berapa, dan juga warnanya. Oh iya, jangan lupa di setiap postingan harus ditambahkan lokasi dan juga hashtag supaya para pelanggan dapat melihat postingan kita. Upload gambarnya sampai selesai. Setelah semua foto produk terupload, jangan lupa membuat Instagram Story. Setelah membuat story di Instagram, jangan lupa untuk membuat highlights supaya mempermudah pelanggan untuk melihat produk-produk apa saja yang kita posting.
Lanjut, setelah uploading foto produk, jangan lupa kita harus mempromosikan Instagram jualan dengan melihat insight postingan mana sih yang mendapat perhatian dari pengguna Instagram terbanyak. Di sini kita membuat Instagram Ads. Kita bisa atur siapa saja pengguna Instagram yang dapat melihat iklan yang nanti akan kita posting. Atur iklan itu bertahan sampai berapa hari. Per hari itu dari 20.000. Jadi itu kita bisa atur. Dan untuk pembayarannya bisa menggunakan kredit, ATM bersama ataupun doku. Di sini Batik Eko Penilalang Jagat menggunakan doku. Apabila belum mempunyai akunnya, bisa mendownload aplikasi dan juga mendaftarkan identitasnya. Lalu masukkan saldonya. Tunggu sampai selesai dan check out. Ya, itulah hasil dari pengiklanan Instagram. Tunggu sampai 1 hari, iklan tersebut akan muncul di beranda pengguna Instagram yang tadi telah kita atur lokasinya dan juga umurnya serta minatnya. Setelah sehari berikutnya, kita bisa lihat insight di profil Instagram seberapa berhasil sih iklan yang telah dibuat dan bagaimana interaksinya ketika iklan ini muncul di tiap akun orang-orang yang telah kita targetkan. Nah, mungkin cukup sekian Instagram Ads dari Batik Eko Penilalang Jagat. Selanjutnya manajemen produksi. Paper bag dengan ukuran 20 x 7 x 18 cm. Warna paper bag coklat. Penggunaannya untuk melindungi produk dan menarik pembeli. Bahan yang dipakai adalah kertas. Pas bagian dalam paper bag ajakan cinta lingkungan di bagian depan paper bag. Live, live, wait, love, nature. Bentuk paper bag kotak dengan kartu ucapan. Kemudian manajemen keuangan. Modal awal berasal dari patungan satu kelompok sebesar 200.000 dengan rincian 5 orang dengan total sebesar 1 juta dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, harga kain dari produsen 200.000. Yang kedua, kain dijual dengan harga 250.000 per lembar. Yang ketiga, estimasi penjualan 5 pieces kain selama 1 minggu. Yang keempat, total keuntungan sebesar 250.000 dikali 4 minggu sama dengan 1.250.000 per bulan. Yang kelima, alokasi keuntungan dibuat modal pelatihan daring berbentuk kuota untuk peserta pelatihan dan modal pembuatan paper bag dan kartu card. Skema keuntungan. Yang pertama, total keuntungan selama 1 bulan sama dengan 1.250.000. Pengeluaran selama 6 bulan 1 juta dikali 6 bulan sama dengan 6 juta. Paper bag 3.000 dikali 20 sama dengan 60.000. Kartu ucapan 1.000 dikali 20 sama dengan 20.000. Total 6 juta ditambah 60.000 ditambah 20.000 sama dengan 6 juta 80.000. Keuntungan kotor 6 bulan sama dengan 1.250 dikali 6 bulan sama dengan 7.500. Modal kuota pelatihan daring ibu-ibu sama dengan 10 orang dikali 100.000 sama dengan 1 juta. Sisa keuntungan sama dengan 7.500 dikurangi 1 juta sama dengan 6.500. Keuntungan per anggota sama dengan 6.500 dibagi 5 orang sama dengan 1.300. Target permasaran yang pertama, ibu-ibu kalangan menengah ke atas seperti dosen, pejabat, dan sebagainya. Yang kedua, para mahasiswa yang ada di universitas. Yang ketiga,
menggunakan Facebook Ads sesuai data pribadi semua kalangan, seperti umur, hobi, pekerjaan, pendapat, dan jenis handphone. Kemudian tahapan community economy development. Yang pertama, penyadaran dengan memberi motivasi untuk tetap bertahan selama pandemi. Yang kedua, pengkapasitasan dengan memberi edukasi tentang penjualan dengan sistematika online atau daring. Yang ketiga, pemasaran dengan memperbaiki kemasan produk dan tata cara penjualan melalui online atau daring. Yang keempat, kemandirian dengan ibu-ibu PKK harapannya ke depan mampu mandiri dalam bisnis secara online. Cara pembuatan. Yang pertama, persiapkan kain dengan dimordan. Kedua, persiapkan daun. Ketiga, kain direndam lalu direbus menggunakan ramuan warna selama 2 jam. Keempat, jemur kain sampai kering. Kelima, gunakan alas plastik untuk dasar lalu tumpun kain di atasnya. Keenam, tata daun-daun printing di atasnya. Dan yang terakhir, lapisi plastik lagi lalu gulung dan tunggu selama 1 minggu.